Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang solih yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan rekan-rekan sekalian, kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi ini kembali Allah mempertemukan kita melalui pembelajaran online hari ini yang insyaallah ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi ini insyaallah akan kami sampaikan satu tema atau satu judul yang berkaitan dengan pendirian dan pengawasan lembaga pembiayaan syariah. Jadi setelah kemarin kita membahas ya beberapa hal yang berkaitan dengan akad ya, akad-akad yang ada pada lembaga pembiayaan syariah, maka hari ini insyaallah akan kita kaji tentang pendirian dan pengawasan lembaga pembiayaan syariah. Dan mari sebelum kita kaji, kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terkait dengan pendirian dan pengawasan lembaga pembiayaan syariah, yang pertama harus kita fahami bahwa lembaga pembiayaan syariah, jadi secara umum perusahaan pembiayaan syariah atau lembaga pembiayaan syariah ini adalah perusahaan atau lembaga pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat. Tentu karena ini berkaitan dengan syariah, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Maka kemarin kita sampaikan, kita jelaskan tentang beberapa di antaranya ya. Kemudian dalam struktur organisasi kepengurusan ya, perusahaan pembiayaan syariah ya, atau lembaga pembiayaan syariah memiliki dewan pengawas syariah. Jadi memang dalam setiap lembaga pembiayaan syariah termasuk perusahaan pembiayaan syariah harus ada dewan pengawas syariahnya, yang tentu ya, dalam hal ini mempunyai fungsi yang sangat sentral, yang sangat penting untuk memastikan prinsip syariah telah dilaksanakan dengan benar dan juga baik. Maka paling tidak biasanya ada 2 atau 3 ya dewan pengawas itu dalam setiap lembaga atau perusahaan pembiayaan syariah itu. Karena memang ketika suatu akad terjadi ya, nota-nota kesepakatan usaha, nota kesepakatan kegiatan pembiayaan yang ada dalam suatu lembaga atau mungkin perusahaan pembiayaan syariah, maka itu sudah harus melalui persetujuan yang telah ditinjau secara akadnya oleh Dewan Pengawas Syariah ini. Dan ini sifatnya ada sertifikasi ya. Maka nanti kita juga berharap ya, antum pun yang nantinya akan terjun di dunia ekonomi syariah ini juga mudah-mudahan bisa mengambil peran sebagai Dewan Pengawas Syariah, terutama untuk mengawasi ya bagaimana jalannya akad sudah sesuai dengan syar'i atau belum ya. Kemudian bagaimana teknis di lapangannya ketika ada keterlambatan dalam pembayaran pembiayaannya dan lain sebagainya. Itu nanti harus melalui pengawasan daripada Dewan Pengawas Syariahnya. Kemudian berikutnya terkait ya hal ini pun juga ada aturan ya daripada OJK ya, peraturan OJK nomor 31 tahun 2014 ya, tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah
juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan syariah itu. Yang pertama, pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Jadi memang yang pertama kegiatan ya diantaranya dalam lembaga pembiayaan syariah adalah pembiayaan jual beli. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga di sana pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan berbentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai pada perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Jadi kalau yang pertama itu mungkin person by person ya, pembiayaan jual beli. Tapi yang kedua lingkupnya lebih luas lagi ya, pembiayaan investasi yang biasanya mungkin melibatkan person dan banyak person. Kemudian yang ketiga, kegiatan usaha yang ada lembaga pembiayaan syariah adalah pembiayaan jasa, yaitu pemberian atau penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman atau dana talangan, atau pemberian pelayanan dengan atau tanpa pembayaran imbal jasa, yaitu ujrah, sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Jadi termasuk ya diantaranya mungkin ijarah ya. Kalau dalam transaksi akad syariahnya ada ijarah di sana, nah ini termasuk nanti berkaitan dengan pembiayaan jasa ini ya. Kemudian yang keempat, kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan OJK. Jadi memang yang keempat ini dia lebih luas lagi lingkupnya ya, dan tentu di sini ya OJK punya peran penting ya dalam pengawasan ini. Nah, biasanya OJK pun ya ketika dia harus mengizinkan suatu lembaga pembiayaan itu mengadakan suatu kegiatan, maka biasanya juga OJK akan memanggil dewan pengawas selaku yang akan mengawasi ya jalannya kegiatan usaha dalam lembaga pembiayaan syariah. Maka ini yang tentu yang harus kita pahami ya. Ada dua elemen yang cukup penting kiranya dalam lembaga pembiayaan syariah itu ketika nanti kegiatan pembiayaan sudah berjalan, yaitu yang pertama tentu ya kepengurusan strukturalnya ya. Dan yang kedua ada dewan pengawas syariahnya. Kemudian yang ketiga adalah peran OJK ya, otoritas ya jasa keuangan dalam hal ini untuk mengontrol ya jalannya pembiayaan yang ada. Bahkan ya dalam beberapa temuan yang kami lakukan di lapangan ketika OJK itu juga turut hadir di sana, itu pun juga sampai diteliti masalah basil ya, atau bagi hasil di antara pihak-pihak yang melakukan usaha bersama itu, sampai kemudian pengecekan nota kesepakatannya ya atau surat kesepakatannya itu pun juga dilihat oleh OJK. Karena memang pada prinsipnya sebuah usaha yang baik pun juga harus dikawal dengan sistem yang baik, dan untuk hasil yang baik pun juga harus dilakukan orang yang baik dan dengan cara yang baik. Apalagi ini terkait dengan syariah, maka harus sesuai dengan syariah. Ini anak sekalian beberapa hal di antaranya. Kemudian lembaga pembiayaan syariah berbeda dengan konvensional, jelas ini ya. Maka di sini berbeda dengan pembiayaan konvensional dalam hal ini syariah. Maka dalam hal ini setiap kegiatan usaha pada pembiayaan syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional ya. Dalam hal ini tentu yang di bawah Majelis Ulama Indonesia ya, atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional MUI. Selain itu, setiap kegiatan usaha harus berdasarkan akad syariah, baik tunggal atau gabungan. Sama halnya dengan industri jasa keuangan lain, maka perusahaan pembiayaan syariah wajib melaporkan kegiatan usahanya dan harus mendapatkan izin dari OJK. Nah, ini penting ya. Bahkan termasuk untuk Dewan Pengawas Syariah pun juga ada sertifikasi dari DSN MUI ya, itu harus bersertifikat. Kalau tidak bersertifikat juga tidak bisa. Yang tentunya memang sepengetahuan Ustadz juga dalam pengalaman ketika mungkin mencari legalitas untuk Dewan Pengawas Syariah ini memang cukup ketat tesnya ya. Ada nanti pembekalan materi ya secara teorinya, kemudian nanti secara praktek pun juga ada tesnya di sana, dan ini tentunya akan menjadikan ya Dewan Pengawas
yang telah tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional ini punya kapabilitas, ya, punya kemampuan untuk mensortir, untuk mengawasi, ya, jalannya kegiatan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, atau mungkin sudah. Lah ini nantinya Dewan Pengawas Syariah punya peran penting, ya, termasuk juga nanti biasanya dari DPS, Dewan Pengawas Syariahnya sudah ACC, kemudian nanti OJK pun merujuk dari temuan daripada Dewan Pengawas itu. Kemudian berikutnya, model bisnis perusahaan pembiayaan syariah atau lembaga pembiayaan syariah umumnya sama dengan model bisnis lainnya. Hanya saja, ya, semua kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah atau lembaga pembiayaan syariah dengan pihak-pihak terkait disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi tidak asal kita boleh melakukan akad, tidak, tapi harus akad-akad yang sudah sesuai dengan syariat, dan itu biasanya dikembalikan kepada fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional yang di bawah Majelis Ulama Indonesia. Ini anak sekalian. Adapun model bisnis perusahaan pembiayaan syariah, ini sedikit gambaran saja, ya. Yang pertama ada pemegang saham yang modalnya nanti disetorkan ke perusahaan pembiayaan. Kemudian yang kedua ada bank syariah atau lembaga pembiayaan syariah yang ditunjuk, ya, nanti pakainya bank apa, ya, atau mungkin lembaga pembiayaan apa, ya, BMT kah atau apa itu. Kemudian yang ketiga baru nanti ada pengadaan barang jasanya, ya. Ya, tentu di sini perusahaan pembiayaan syariah itu sebagai supplier barang atau jasanya, ya. Kemudian yang keempat tentu, ya, ada akad pembiayaan, ya. Tentu di sini nasabah atau konsumen nanti wajib hadir biasanya, ya. Yang selaku orang yang melakukan kegiatan, ya, di antara nasabah nanti biasanya ada kontrak, ya, dalam perjanjian kalau memang itu berkait tentang usaha atau bagi hasil, atau mungkin bahkan sampai ke tadi, ya, persetujuan akad murabahah atau yang lainnya, ya. Itu nanti ada akad pembiayaan di sana, pun juga harus ada kesepakatan antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan. Kemudian yang kelima ada penjamin, ya, ada asuransi syariahnya. Jadi penjaminan ini tentu biasanya, ya, ketika perusahaan memberikan pinjaman dalam tanda kutip untuk usaha bersama dengan akad syariah, maka tentu di sana ada kafalahnya, ya, ada semacam penjamin, ya, bisa mungkin berupa suatu hal yang berharga atau sertifikat tanah atau yang lainnya. Ini dalam rangka untuk menjaga ketika ada hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Kemudian berikutnya, secara umum memang prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi, ya, jadi ini prinsip, ya, jadi prinsip itu ada al-adlu, keadilan, jadi harus adil, ya. Kemudian ada tawazun, seimbang, ya. Kemudian yang ketiga ada al-maslahah, kemaslahatan. Kemudian alamiyah, universal, ya. Universalisme ini artinya memang sifatnya umum, gitu, ya. Artinya umum itu, ya, transaksinya apapun itu boleh, tapi tanda kutip, ya, syar'i, harus sesuai dengan syariat. Kemudian serta tidak mengandung gharar, ya. Gharar itu suatu hal yang sifatnya penipuan, ya, tidak jelas, ya. Kemudian maisir tidak terlepas daripada hal yang tidak bolehkan, ya. Dalam ini maisir itu judi, ya, riba, zulm atau mungkin dolim, ya, riswah, suap menyuap dan lain sebagainya, dan juga termasuk ketika objek itu haram maka tidak boleh, ya. Maka diantaranya yang mungkin cukup dikenal, ya, dalam beberapa kegiatan pembiayaan syariah itu ada murabahah, ya, ada mudharabah, kemudian ada ijarah, dan mungkin ada beberapa yang lain yang kemarin telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Ini anak sekalian. Nah, kemudian yang kedua, ya, ketika kemudian sudah ada pendirian lembaga pembiayaan syariah itu, maka yang paling penting adalah berikutnya pengawasan pembiayaan. Dalam hal ini tentu, ya, ada dasar hukum ayatnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tahunullaha war rasulah, janganlah kalian mengkhianati Allah dan juga Rasulnya, wa tahunu amanatikum, dan kamu juga jangan, ya, berkhianat
atas amanat-amanat yang diberikan kepadamu, wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui. Jadi memang ini Allah mengingatkan tentang hendaklah kita amanah atas amanah yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara atau yang menjaga amanahnya, wa ahdihim ra'un, dan juga janjinya itu ra'un, mereka ya menjaga, ya memelihara, menjaga amanah itu ya. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua ayat ini kita tahu bahwasanya setiap amanah itu dalam pengawasan Allah ya, apapun bentuknya. Terlebih dalam hal ini tentu berkaitan dengan kegiatan pembiayaan pun juga sama ya, masuk dalam ranah amanat, itu diawasi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam prakteknya proses monitoring dan pengawasan pembiayaan ya. Dalam perjalanannya ya, monitoring ini sangat diperlukan ya. Karena memang ya, yang pertama monitoring itu ya sebagaimana yang diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan biaya. Ya, jadi pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin ya, early warning system ya, akan deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan. Dengan demikian ya tentu ya ketika hal itu sudah diantisipasi, bisa mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian, maka perlu adanya monitoring. Maka termasuk juga ketika akad itu sudah sesuai belum, kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam akad sudah sesuai belum, ini pun juga harus dalam masuk bingkai monitoring oleh Dewan Pengawas Syariah maupun juga nantinya otoritas jasa keuangan dalam lembaga pembiayaan syariah itu. Kemudian yang kedua, pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan, dan dapat mengetahui time of lending ya, serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan. Jadi memang ketika akad sudah terjadi, lah ini kan tentu ya sebagai pihak baik mungkin Dewan Pengawas Syariah atau mengurus struktural dari lembaga pembiayaan syariahnya, kemudian juga OJK pun juga berhak ya melihat ya, biasanya ada inspeksi ya, ini cash on hand-nya berapa ya kan dalam lembaga pembiayaan itu, kemudian yang keluar berapa, yang diputarkan dengan nasabah, kemudian yang di bank itu berapa. Lah ini memang semuanya harus lewat daripada pengawasan pihak-pihak yang terkait. Ini diantaranya. Kemudian ya fungsi monitoring dan pengawasan ya tentu ya dalam sebuah proses monitoring dan pengawasan punya fungsi ya. Yang pertama, monitoring dan pengawasan pembiayaan merupakan suatu sistem dalam pengelolaan pembiayaan atau loan manajemen yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan atau kelemahan dalam proses kegiatan pembiayaan. Jadi memang tujuannya menutup kekurangan atau kelemahan dalam proses kegiatan pembiayaan. Kemudian yang kedua, monitoring dan pengawasan pembiayaan harus mampu memberikan feedback agar tidak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan. Jadi yang paling penting ketika sudah monitoring ya ini harus ada pengawasan, pendampingan, bahkan harus segera adanya feedback ya. Ketika ada temuan yang tidak baik, ini akadnya nggak sesuai atau mungkin ada nota kesepakatan dalam perjanjian yang tidak sesuai, maka harus ada segera feedback, tindak lanjut, dan harus ada segera perbaikan. Ini biar kemudian nantinya akad atau perusahaan lembaga pembiayaan itu sudah betul-betul sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga, monitoring merupakan alat kendali ya, apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun khusus. Ya ini yang gak kalah penting adalah sekali lagi monitoring untuk surat menyurat ya, nota kesepakatan, akad yang ada bagaimana ya, apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan hukum belum ya, nanti termasuk ada nasabah, ada pihak perusahaan, ada lembaga pembiayaan, kemudian ada saksi, ya itu penting ya, yang juga mungkin perlu dicek ketika ada nota kesepakatan akad-akad dalam lembaga pembiayaan syariah itu. Kemudian yang keempat, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan eksternal atau internal auditor lain adalah sebagai sarana untuk melakukan rechecking ya, jadi ketika
pengawasan itu dilakukan baik yang internal maupun eksternal. Ini kan tujuannya adalah rechecking ya, untuk mengecek ulang ya, agar nantinya tentu ya lembaga pembiayaan itu bisa berjalan sebagaimana semestinya. Jadi ada pihak internal, ada eksternalnya biar nanti seimbang ya. Tentu di sini kadang kalau cuma internal saja itu ya bisa jadi nanti ya karena teman sendiri lah, ya kenal baik lah, akhirnya nggak begitu ketat. Tapi kemudian kalau ada pihak eksternal yang dilibatkan pun, saya yakin pihak lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan ini akan terus hati-hati, bahkan mungkin ketika diminta laporan pun juga laporan itu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya tujuan monitoring ya dan pengawasan ini tentu ya, yang pertama sebagai dasar financial operation ya, yang dapat dilaksanakan semaksimum mungkin ya, karena memang sebagai dasar juga nantinya. Yang kedua penjagaan dan pengamanan pembiayaan ya. Kemudian yang ketiga administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Jelas saya kira itu. Kemudian yang keempat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan. Jadi termasuk juga nanti terkait dengan teknisnya ya, apakah sudah sesuai dengan syariah atau belum, kemudian langkah-langkah bagaimana. Ini memang tujuan monitoring dan pengawasan sampai ke titik itu, agar ketika akad itu dilaksanakan sudah betul-betul sesuai dengan syariat dan tidak menyalahi ketetapan syariat. Kemudian ada pun jenis monitoring ya dan proses pengawasan pembiayaan paling tidak ada 3. Yang pertama on desk monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi seperti laporan-laporan, kemudian financial statement, kemudian kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga. Ini jadi biasanya kalau ini yang lebih istilahnya on desk monitoring itu lebih menegangkan bagi sebuah perusahaan karena terkadang bisa inspeksi juga gitu. Kemudian yang kedua on-site monitoring, yaitu pemantauan biaya itu langsung ke lapangan, baik sebagian menyeluruh atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan. Jadi pada ini memang lebih fokus pada kejadian lapangannya ya, kemudian baru ada monitoring. Kemudian yang ketiga exception monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan term of lending dikurangi intensitasnya. Jadi memang yang ketiga ini tentu ya setelah adanya monitoring ya, baik yang sifatnya on desk monitoring atau on site monitoring, ini nantinya ya exception ini lebih pada fokus masalah yang ada pada lembaga pembiayaan itu sendiri ya, karena tentu ya tidak semuanya masalah kan, tidak, biasanya ada 1 titik atau 2 titik yang menjadikan lembaga pembiayaan itu mungkin ya ada masalah. Sebagai contoh mungkin Ustadz juga mengawasi sebuah lembaga bank wakaf mikro ya, mikro syariah, yang karena memang yang ada dalam lembaga itu hanya 1 akad saja, yaitu qardul hasan, yaitu meminjamkan dan tidak ada tambahan sama sekali. Maka di sini untuk operasional lembaga itu ternyata dari hasil ya, uang bantuan dari pemerintah yang didepositkan secara di bank syariah. Nah kemudian selama pandemi ini ternyata mengalami kerugian gitu ya. Kerugiannya karena biasanya ya, misalkan contoh kemarin ada kasus itu dalam sebulan itu biasanya pas tidak pandemi itu bisa pemasukan dari deposit di bank syariah itu mencapai 15 juta, terkadang 20 juta. Lah ini pas pandemi kemarin itu sampai turunnya itu 80% ya, dari yang sebelumnya 20 juta, 15 juta itu langsung turun brek jadi 3 juta sekian. Padahal 3 juta sekian itu misalkan tidak mungkin kan untuk operasional, gaji manajer, gaji karyawan yang di lapangan, gaji teller dan sebagainya kan nggak mungkin. Maka ini yang kemudian menjadi masalah. Lah exception monitoring ini lebih fokus pada satu masalah dari temuan masalah yang ada di lapangan. Inilah yang diperlukan daripada jenis monitoring dan proses pengawasan pembiayaan itu. Jadi ini rekan-rekan sekalian, materi kita pagi ini terkait dengan pendirian dan hal-hal penting terkaitan dengan pendirian lembaga pembiayaan, termasuk juga ketika sudah berdiri pun harus ada pengawasan dan semuanya memang harus sesuai dengan rule bagaimana yang diinginkan oleh Allah. Ketika transaksi itu sesuai syariah, maka harus sesuai syariah apapun itu bentuknya.
Demikian yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.